Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LN TV, berikut kami laporkan kegiatan rembuk stunting dan penyuluhan empasi di Desa Tanjung Heran. Berikut laporan langsung dari lokasi. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Allahumma inna hisab rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Ya Allah, pada pagi menjelang siang ini kami bermunajat kepadamu, menaikkan kami kepadamu. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini merupakan pencerahan awal daripada sehat-sehatan kami umumnya di Indonesia dan khususnya di tempat kami ini. Yang mudah-mudahan apa yang kami rencanakan acara pada hari ini cara kita ada dua nanti, ada dua, stunting sama empati. Di stunting kena diwajibkan ada acara untuk stunting yang ada dijadwalkan dari kecamatan untuk terpaksa dengan SDES. Karena kami ada penyuluhan dari yang lagi dari Puskesmas, dari kesehatan mungkin bisa nanti. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Bidang maaf, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah yang penyelenggaraannya yang diprogramkan mungkin beberapa tahun yang lalu. Pemerintah kita sudah mencanangkan usaha dalam rangka untuk memberantas stunting ini supaya jangan lagi terjadi, jangan timbul lagi, maksudnya jangan tumbuh terus semakin berkembang di negara kita. Di secara nasional Bapak Presiden kita kan sudah mencanangkan itu supaya adanya penurunan angka stunting ini dari tahun ke tahunnya. Izin duduk aja Pak Ketua BPD, Pak Des. Alhamdulillah wa syukurillah untuk pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di Balai Desa Tanjung Heran dalam keadaan sehat walafiat, dalam keceriaan di pagi hari Kamis ini, pagi pekan, pagi pekan pada itu di Nebak. Dan selalu kita iringi, selalu beri salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita dan selalu mendapatkan syafaatnya, amin. Itu yang lebih urgen dan lebih diprioritaskan. Makanya untuk tahun 2022 kita merancang untuk pencegahan penurunan angka stunting sampai ke rebut stunting hari ini. Dengan hari ini pada tanggal 26 Oktober, Kamis 26 Oktober 2023, saya selaku Camat Tambak Nganjuk membuka acara rembuk stunting. Jadi, lantas apa hubungan stunting dengan pernikahan dini? Lanjut deh. Saat melakukan pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Ngerti bemete baik, tapi tidak tahu lanjutannya nih apa. Dek, cinta itu tidak bahagia selamanya. Itu perlu kita kasih tahu. Tulas, cepetnya kau nikah nih, Dek. Mereka bisa belum menjadi pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Anak ambuku tidak sehat, padahal memang pertumbuhannya agak lambat. Jadi jangan kita tidak bisa membedakan yang mana memang benar-benar stunting, yang mana memang stunting. Insya Allah di Desa Tanjung Heran ini tidak ada lagi. Semoga. Dan juga bertambah gemuk, berarti badannya yang melebar dan gendut, tetapi untuk perkembangan otaknya tidak ada. Nah itu juga termasuk ciri-ciri stunting yang stunting yang perlu kita perhatikan. Ciri-ciri anak stunting yang wajib Anda waspadai. Bertubuh pendek, anak stunting sudah pasti akan memiliki perawakan pendek. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dan dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Berarti bisa kita perhatikan, kita lihat ketika memang anak ini seumuran. Nah, anak yang satunya lagi tuh kenapa kondisinya kecil? Next.
Ini dia yang dimaksud dengan stunting. Apa yang dimaksud dengan stunting? Pendek, batut pada itejang, kan? Nah, ya bisa bahasa rejang separuh, pakai bahasa Inggris separuh gitu. Oke, kondisi di mana seorang kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Ingat, waktu yang lama bukan berarti stunting bukan berarti stunting itu seumur hidup loh. Jangan takut, stunting tidak seperti COVID, tidak menular. Stunting itu bisa diberhentikan dengan pola makan gizi yang sehat dan juga keinginan dari ibunya untuk membantu anaknya sembuh dari stunting. Di dua, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu ibu hamil dari 270 hari sampai usia 2 tahun, 730 hari. Jadi untuk stunting ini memang benar-benar kita perhatikan dari awal kehamilan. Pentingnya kita untuk datang ke posyandu, bahkan sampai lansia. Sekarang ada posyandu kan Ibu Kades. Nah itu untuk kita tolak cek kesehatan secara rutin dan sebagainya. Orang kesehatan pasti siap ya, tim kesehatan pasti siap melayani 24 jam. Jangan ragu supaya generasi kita nih adek galau, sehat galau di Tanjung Heran nih. Lanjut deh. Nah, menurunnya kemampuan kognitif. Ciri-ciri anak stunting ini adalah yang paling mengkhawatirkan. Stunting akan mengakibatkan kemampuan kognitif anak menurun yang di tingginya badan, tetapi seusia bisa kita perhatikan kan? Ada yang tinggi, ada yang rendah, lah tidak perlu jadi masalah. Kalau memangnya sehat, lah hidupnya stunting, janganlah takut. Kadang mindset yang negatif membuat kita takut. Dan anak kita pun ditakut-takuti dengan gawe stunting, padahal anak kita tidak stunting. Kita nyari duit untuk anak, kasih gizi makan, rajin ke posyandu, konsultasikan dengan dokter. Banyak sekarang putri daerah kita bela jadi dokter. Tanya dengan Ibu Depi ini di Desa Bajak, bedanya apa? Lanjut next. Masih pernikahan dini dengan stunting. Nah ini dia catin yang dikecek Ibu Kades tadi tuh. Berarti memang dari awal harus diperhatikan ketika kita ingin menikah menjadi calon pengantin, harus memperhatikan kesehatan. Kadang kondisi ibu yang sehat, pasangan istri yang sehat, tetapi mungkin bibit penyakit dari sang suami. Makanya perlu TT itu, Bu Kades, perlu suntik TT. Nah, kamu baru tahu tuh Bu Kades. Nah bagus itu, berarti seluruh udah dapat ya. Selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR istilahnya, dan sangat beresiko terkena stunting. Next. Penting, sudah menjadi logo dari pencegahan penurunan angka stunting di mana-mana di seluruh Indonesia. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan, anak pendek, kecerdasan menurun, kualitas sumber daya manusia rendah yang saya jelaskan tadi. Berarti kita harus memperhatikan dari awal kehamilan, bahkan dari catin, kata Ibu Kades tadi. Lanjut deh. Penanganan anak pendek. Konsumsi tinggi zinc yang banyak protein, ikan, susu, telur, dan daging. Ini dia salah satu bentuk-bentuk jenis-jenis makanan yang masalah gizi, kurus, obesitas atau stunting terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan gizi dan konsumsi makanan. Berarti nanti ibu harus ibu eksplor lagi ya Bu ya. Diekspor lagi nanti dengan Ibu Devi tentang masalah gizi. Nanti ibu-ibu dengarkan penjelasan dari Ibu Devi ya. Ketidakseimbangan ini dikarenakan pola anak. Caranya setiap hari kita menyeimbangkan gizi anak kita. Jika memang kita tidak sanggup beli yang mahal-mahal, ada tempe, ada telur, ada sayur, dan juga ada segelas susu. Kalau tidak ada juga susu, kan proteinnya sudah ada di tempe dan tahu. Oke? Membangun gizi menuju bangsa sehat dan berprestasi. Keluarga sadar gizi menuju Indonesia sehat dan produktif. Nah, itu tadi isi piringku yang dijelaskan tadi Bu Kades.
Untuk gizi berimbang setiap harinya ibu-ibu harus sangat memperhatikan. Jangan setiap hari dikasih ini, dikasih itu, terus bosan. Bahkan sampai ke desa pun, ketika kita rembuk stunting tahun dulu itu Bapak Febri, kita mengharuskan, mewajibkan memberikan makanan tambahan ketika posyandu. Jangan kacang hijau, terus sehat percuma. Kira-kira. Oke, sampai saat ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau semua keluargaku di sini sekalian, atau ingin ditambahkan Ibu kader gizi, bukan kader gizi, dan ditanyakan atau kita tambahkan, atau kita lanjut untuk empasi dari Ibu Kapus Tabateret. Bagaimana? Atau Febri, silakan Pep. Mungkin itu saja dari saya materi. Kalau ingin kita sharing selanjutnya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan minggu depan. Yang pertama, kesehatan ibu dan anak untuk pemeriksaan rutin ibu hamil, balita posyandu, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin, pemberian pil tambah darah. Yang kedua, untuk sanitasi air bersih, itu ibu air bersih, konseling gizi, sosialisasi kesehatan ibu dan anak, dan pemberian PKK. Yang keempat, jaminan perlindungan sosial, yaitu pemberian BLT bagi masyarakat miskin, pengumpulan BPJS gratis untuk masyarakat miskin, pemeriksaan warga lansia. Untuk PAUD, pembantuan PAUD alat peraga dan pemberian makanan tambahan PAUD. Yang keenam, pemberian tablet tambah darah remaja putih, pil penambahan darah remaja putih, dan sosialisasi pernikahan ini remaja putih. Yang banyak pernikahan ini itu adanya alat tes untuk kesehatan. Nah, ini kerja dari pertama ini gedung posyandu, doktres untuk posyandu, alat kesehatan pelindung dan sarana prasarana posyandu yang kurang. Itu aja komitmen kita ya. Kalau sudah ini setuju kan, ibu-ibu? Badannya, berat badannya semua dipasang dan gizinya juga begitu. Terus juga pada ibu hamil, permasalahannya di sini juga biasanya ya sering bolong-bolong datang ke posyandunya. Padahal untuk ibu hamil sendiri kan sangat penting, di sana nanti diberikan untuk kelas ibu hamil itu penyuluhan tentang gizi pada kehamilan agar nanti bayi yang dikandung atau dilahirkan itu tidak stunting. Permasalahannya hanya itu saja sih Pak. Untuk solusinya ya, para kader dan juga saya selaku bidan desa ini untuk jemput bola. Biasanya kalau yang tidak mau hadir kita datengin ke rumahnya, ke desa. Usulannya sudah bagus sih Pak, sudah dikasih juga susu kan bantuan, biasanya makanan tambahannya sudah cukup. Paling usulan sama ibu dari balita yang stunting aja, untuk makanannya biasanya dikasihkan yang bervariasi agar anak itu tidak bosan. Nanti ditambahkan juga oleh Ibu Wimpi, siapa tahu nanti untuk menu-menu apa aja sih yang bisa menambahkan bahan untuk bayi balita stunting tersebut. Untuk Pak, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tanjung, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Heran, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Tanjung Heran, yang saya hormati Bapak Kantipmas Wilayah Kerja Sabak Tanjung, yang saya hormati masyarakat Desa Tanjung Heran, khususnya untuk pagi hari ini. Pak, makanan peralihan, jadi dia makan pendamping, artinya harus terus. Itu ada makanan atau minuman yang mengandung gizi yang diberikan mulai dari umur 6 bulan sampai dia umur 24 bulan. Ya, sampai umur 24 bulan MPASI harus diberikan. ASI juga wajib terus. Ya, next. Tujuan pemberian makanan untuk anak. Ini tujuannya untuk
MPASI itu tujuannya untuk memberi zat gizi yang cukup bagi kebutuhan hidup. Yang kedua, mendidik kebiasaan makanan yang baik. Jadi jangan anak tuh dikasih makan ciki, ya, jangan. Kan galak tuh anak-anak umur 6 bulan ke atas tuh dikasih makan ciki. Anak ini udah enggak makan nasi gitu ya. Makan ciki itu lah. Makan roti itu lah. Jangan. Nah, itu terus micin gitu orang. Micinnya tinggi loh. Jadi banyak anak-anak kita yang stunting gara-gara itu. Ya, jadi berilah makanan yang sehat kayak tadi betul dikatakan sama ibu, sama bermacam-macam, beragam-ragam. Jadi jangan makan yang ini harus cukup. Nah, kandungan gizinya harus cukup tuh disitu. Proteinnya harus terpenuhi, karbohidratnya juga harus terpenuhi, vitamin, sayur-sayuran wajib terpenuhi. Ya, contoh jadi gizi yang kandungan gizi yang cukup tuh cak mana? Kalau di rumah cak mana ibu? Kasih anaknya makan. Apa cuma kasih makan apa? Ayam, tempoyak kan? Tempoyak, cabai rawit, sambal goreng. Harus ada proteinnya, harus ada karbohidratnya, harus ada. Jangan makan nasi tok. Ya, atau makan sayur. Sayur cuma ada vitaminnya aja, tapi proteinnya tidak ada. Kalau Iko ada apa-apa boleh ke puskesmas, ke konsultasi ke gizi juga boleh ke WIPI gizi puskesmas. Dia tahu kalau WIPI kalau ada konsul gizi gigi tidak apa-apa. Nah, kalau tidak ada ya udah demikianlah hasil materi pada siang hari ini. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protein terdapat ada dua, yaitu hewani dan nabati. Kalau nabati itu seperti daging, telur, sudah itu ayam. Kalau nabati itu seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Menu simple untuk anak-anak boleh dimodifikasi. Kalau ayam tuh bisa dikasih apa kayak tahu tuh bisa dimodifikasi seperti nugget. Tahu dicampurkan wortel, itu tuh bisa jadi nugget. Dicampur juga sayur, jadi dia tuh sudah bergizi. Ada tepung kan dari karbohidrat, tempenya tuh dari protein nabati. Kalau sayuran tuh bisa dikasih kayak wortel, itu terdapat sayuran. Nah, kalau untuk penyedapnya tuh tidak usah banyak kita ya, penyedapnya itu ada biasanya setengah sendok sedikit aja. Alangkah Bigi Kabupaten Kemek, daerah tengah Provinsi Bengkulu, banyak nian hasil alam.